Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi pertemuan kelima yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH bersama asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Dendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan membahas mengenai rekriminalisasi. Rekriminalisasi adalah suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Selanjutnya yaitu depenalisasi. Depenalisasi adalah suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Selanjutnya yaitu mitigering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Selanjutnya yaitu metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penarikan perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Selanjutnya yaitu kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru cukup dengan menambah atau menyelipkan saja. Contohnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP yaitu bab XX, IX, A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Yang ketiga yaitu mengenai global, yaitu pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Selanjutnya yaitu periodisasi, pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tidak pidana ekonomi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bab selanjutnya yaitu mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causality. Yang pertama itu ada tujuan dari ajaran sebab akibat. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif
dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat dipergunakan ajaran sebab akibat. Selanjutnya yaitu teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungsteori. Berasal dari von Born dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Selanjutnya, kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Dan juga kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang, sehingga tanpa batas. Yang kedua yaitu teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in correcto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat sendiri-sendiri. Selanjutnya ada tokoh atau penganut teori individualisasi adalah yang pertama itu Brigmeier, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua, tokoh Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatifi dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Yang terakhir yaitu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.